Saudara, selamat siang. Seperti yang kita ketahui bahwa Amerika Serikat dan Iran yang sedang berunding ditengahi oleh Pakistan berujung jalan buntu. Nah, apa yang terjadi berikutnya ketika perundingan AS Iran ini menemui jalan buntu? Apakah perang akan kembali pecah? Dan kalaupun akan pecah lagi, apakah immediately atau secara langsung atau menunggu masa kejahatan selesai? Dan bagaimana juga pertanyaannya kalau perang ini pecah lagi, nasib Trump dan Republik di midterm election akan berlangsung di ujung tahun 2026. Saya akan diskusikan bersama dengan pakar HI, Presiden University, Teuku Reza Shah yang sudah tersambung lewat saluran Zoom. Pak Reza, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi, Pak Reza. Terima kasih, selamat siang. Baik, kalau kita melihat perundingan antara AS dan juga Iran gagal begitu ya. Apakah ini menjadi indikasi syarat atau pembahasan terkait dengan nuklir ini menjadi salah satu poin penting yang mengakibatkan perundingan dua negara ini gagal, Pak Reza? Seperti kita ketahui bersama, itu kan ada 10 item yang diajukan oleh Iran kan. Dan Mhm. sampai 48 jam terakhir itu Donald Trump mengatakan 10 items itu bisa digunakan sebagai materi. Cuman masalahnya terjadi ada gap di sini. Iran itu kan menurunkan tim negosiator yang sangat komplit itu. Misalnya mendatangkan ketua parlemen, kemudian menteri luar negeri, kemudian sekretaris Dewan Keamanan Nasional, kemudian gubernur Bank Sentral, kemudian presiden dari Universitas Pertahanan Nasional, kemudian duta besar Iran untuk Pakistan. Itu tim Iran saya perhatikan itu sangat lengkap ya. Mereka bisa Hmm. mengajukan kalau terjadi keputusan bersama itu bisa langsung diputuskan oleh Iran. Cuman delegasi Pada saat Amerika, itu juga ya? betul, hari itu juga. Hmm, Cuman hmm, Amerika Serikat kan diwakili oleh misalnya Wapres J.D. Vance, kemudian Steve hmm. Witkoff, dan Jared Kushner. Kemudian juga dia punya delegasi Kongres. Tapi kan eh, delegasi Kongres itu bukanlah mereka yang punya kredibilitas intelektual tinggi seperti yang di Iran. Iran itu Hmm. mendatangkan pejabat-pejabat tertingginya dan juga mereka yang rata-rata bergelar paling tidak S2, S3. Jadi saya Hmm. perhatikan di sini ada gap akademis yang tinggi, di mana saya perhatikan kemungkinan besar ya, karena kita tidak Hmm. memiliki minutes of the meeting ya. Kemungkinan besar tim Amerika Serikat tidak bisa berdialog sampai level filsafat. Mereka tidak Hmm. karena kemampuan intelektual terbatas, maka mereka tidak mampu berdialog sampai level filsafat, tapi mereka menggunakan kedekatan mereka dengan Donald Trump untuk mengancam. Yang diancam itu kan tentunya persyaratan-persyaratan yang Iran ajukan kan. Misalnya persyaratan Oke. pertama, Iran minta tidak ada lagi agresi dari pihak Amerika Serikat dan saya minta jaminan. Nah, ini Amerika tidak bisa berikan jaminan itu. Kemudian kalau masalah Hormuz ini masih Iran tidak mau keluar dari masalah kontrol atas Hormuz karena Hormuz itu Hmm. adalah bagi Iran itu kedaulatan. Kemudian Iran juga menolak kegiatan-kegiatan Amerika Serikat dan Israel yang melakukan bombardir terus-menerus di Mhm. Lebanon dan di Gaza. Kemudian juga Iran minta Amerika Serikat itu menarik diri dari semua basis militer. Ini memang sama-sama keras, tapi kan tidak berarti tidak ada jalan tengah. Misalnya Iran Hmm. mengatakan Anda harus bayar kerugian perang saya saat ini dan juga sejak tahun 79. Nah, kemudian ada masalah dengan namanya nuclear enrichment kan. Ini ini Hmm. ini juga tidak, padahal ini sebenarnya membuka ruang buat kerjasama sebenarnya. Hmm. Nuclear enrichment sebenarnya bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi pintu masuk untuk membatasi pergerakan nuklir Iran. Misalnya mungkin persentasenya dipertahankan di situ, tapi kondali dari International Atomic Energy Agency diperkuat. Oke. Ini karena bagi Iran, nuklir kami adalah untuk tujuan damai, tidak ditujukan untuk perang. Karena Ayatullah selalu mengatakan begitu, Ayatullah yang sekarang dan juga Ayatullah yang sebelumnya. Sementara Amerika Serikat punya pandangan yang lain terkait dengan nuklir Teheran. Betul, tepat sekali. Karena bagi Amerika Serikat dan Israel, prinsipnya adalah nuklir anarki. Yang boleh punya Hmm. nuklir itu adalah masyarakat kulit putih saja. Amerika Serikat, Hmm. Inggris, Prancis, Rusia. Belakangan Cina punya, tapi kan Cina masuknya dengan cara yang bertentangan dengan harapan Barat. Kemudian juga Pakistan masuk nuklir dengan cara bertentangan dengan harapan Barat. Pak Reza. Kemudian siap. Mhm. Pak Reza, Israel saya juga ingin coba begitu.
Oke, saya ingin coba menyoroti tadi ada yang Anda sampaikan di awal, ada beda gap antara delegasi yang dikirim, ada gap antara delegasi yang dikirim oleh Iran dan delegasi yang dikirim oleh Amerika Serikat. Apakah ini sebetulnya menunjukkan adanya gap antara delegasi Iran dan AS ini menunjukkan keseriusan masing-masing negara dalam perundingan yang mereka lakukan? Kalau Iran, saya perhatikan dari komposisi delegasi, itu kan mereka yang bisa mengambil keputusan langsung, tidak perlu lagi berkonsultasi dengan siapapun di Iran. Kalau Amerika Hmm, Serikat kan mereka menggunakan cara good boy and bad boy kan. Bad boy-nya adalah Donald Trump di kampung halaman dan good boy-nya adalah JD Vance kan. Dan yang bersama hmm, JD Vance itu kan bukan kelompok-kelompok pemikir, itu adalah kelompok bisnis. Misalnya ada menantu Donald Trump, Kushner. Itu kan kita tidak pernah melihat karir diplomatiknya, karir dalam pemerintahnya kita tidak dengar. Dengan kemudian juga Witkoff. Witkoff itu kan bisnismen juga. Jadi saya tidak tahu ya apakah di luar 4 orang ini, di luar JD Vance, kemudian para kepercayaan Trump itu, ada tokoh-tokoh kunci yang berada di belakang. Ini kan kita tidak lihat di media massa. Media massa tidak mhm, menunjukkan kita tokoh-tokohnya siapa saja. Dan juga kita mhm, perhatikan mhm. Pakistan juga menurunkan delegasi yang sangat kuat sebenarnya. Misalnya ada namanya misalnya Sherry Rehman, itu levelnya ambasador. Kemudian ada juga mantan menteri luar negeri. Kemudian ada Hmm, menteri untuk lingkungan hidup. Kemudian ada mantan-mantan menteri itu kumpul. Ada di situ. Jadi tim Iran itu sangat kuat, tim dari Pakistan juga sangat kuat, tapi tim Amerika Serikat itu eh, hanya yang paling kuat itu dalam bayangan saya adalah Wapres JD Vance, JD kemudian Vance. Steve Tapi Witkoff dan tadi Jared kepada awak Kushner. media, JD Vance juga bilang bahwa dalam proses perundingan yang berlangsung selama kurang lebih 21 jam itu, mereka juga aktif report ke Presiden Donald Trump. Apakah ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat perundingan antara Iran dan Amerika Serikat ini tidak efektif karena pihak dari Amerika, seperti yang tadi Pak Reza bilang, mereka tidak punya figur yang bisa langsung memutuskan di tempat, sehingga tidak efektif juga perundingan yang dilakukan antara Iran dan juga Amerika. Nah, tepat sekali. Ini adalah pola yang Amerika Serikat tunjukkan begitu. Mereka Hmm, menunjukkan keseriusan, tapi di ujung-ujungnya mereka membatalkan perjanjian tersebut. Kita lihat misalnya tahun 2018. Waktu itu ada perjanjian Joint Comprehensive Plan of Action. Itu kan meneruskan pencapaian dari Presiden Obama. Tapi begitu Donald Trump naik, itu dibatalkan. Kemudian hmm, tahun 2025, bulan Juni, begitu juga. Padahal PBB, terutama sekali wakil-wakil dari Oman, sudah mengatakan ini akan menuju pembatasan dari istilahnya itu uranium enrichment. Jadi hmm. pengayaan uranium itu akan dibatasi. Kemudian di situ juga nanti ada pengawasan dari International Atomic Energy Agency, bahkan mencapai level yang namanya on-site inspection, pemeriksaan di tempat Oke. kapanpun. Iran sudah mulai setuju, Amerika membatalkannya lagi. Kemudian mereka berunding Hmm, lagi bulan Februari. Dan ini yang fatal. Amerika Serikat hmm. Ayatollah, membunuh Ali Ayatollah Khamenei. Ali Khamenei, dan serangan itu tanpa mandat, dan serangan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip piagam PBB, terutama sekali pasal 2.4. Jadi kemudian banyak sekali sekolah dan rumah sakit yang dihancurkan, dan dalam kondisi seperti ini 2 minggu terakhir kan kita lihat lagi Oke. pertempuran Amerika Serikat lawan Iran, kemudian Amerika Serikat bersama dengan Israel kan. Itu kan Mhm. penghancurannya sudah luar biasa, dan Amerika Serikat sangat arogan mengatakan uh, agreement is not on our terms. Mereka menempatkan diri sebagai seolah-olah pihak yang lebih berkuasa. Padahal untuk Hmm. idealnya sebuah negosiasi itu harus ada kesetaraan. Idealnya ya agreement is Dan on itu yang both tidak ada terms. dalam perundingan antara Iran dan Amerika Serikat? Betul, Amerika Serikat menempatkan diri sebagai pemenang perang. Walaupun dalam Hmm. kenyataannya dia kalah perang. Ya indikator kalah perang adalah target dia untuk perang 4 hari gagal. Target dia menjatuhkan pemerintahan Iran gagal. Target dia mengganti pemerintahan dengan calon yang mereka ajukan gagal. Kemudian Oke. fasilitas fasilitas nuklir Iran masih bertahan, dan ternyata Iran masih kuat berperang sampai waktu yang tidak ditentukan. Jadi dalam hal Oke. ini Baik. saya perhatikan, ya ini adalah pola. Jadi ke depannya saya pikir tidak akan ada lagi perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran. Amerika Serikat Oke. sudah senantiasa mengingkari janji. Oke. Artinya ketika perundingan Iran dan Amerika Serikat ini gagal dan tadi Anda katakan tidak akan terjadi lagi perundingan ini, artinya perang akan kembali pecah lagi?
Saya pikir demikian karena pihak Iran mengatakan walaupun saya berunding, pelatuk tetap saya pegang. Nah, ini bahasa Iran Hmm. gunakan ya. Jadi untuk itu saya bisa bayangkan untuk kesekian kalinya Amerika Serikat akan menyerang Iran kembali. Cuman kapan dan bagaimana itu yang tentunya masih dirahasiakan oleh Pentagon. Tapi saya bisa menduga-duga itu akan berwujud serangan atas fasilitas nuklir di Iran yang ada, walaupun itu untuk tujuan damai. Kemudian serangan itu bisa dilakukan lewat yang namanya carpet bombing. Carpet bombing adalah Hmm. mendesain satu kawasan tertentu dan dibom terus-menerus, atau serangannya berwujud dengan pengeroposan perbatasan Iran. Karena kita ketahui Iran berbatasan dengan banyak negara di barat, timur, utara, dan selatan, termasuk dengan Pakistan. Cuman masalahnya, Oke. apakah itu akan dilakukan kita tidak tahu. Ini adalah rahasia militer yang tidak semua orang tahu. Bahkan pejabat-pejabat Washington pun belum tentu tahu. Yang ketahui hanyalah barangkali sekitar paling banyak 50 orang dan mereka sudah disumpah untuk menjaga kerahasiaan tersebut. Dan untuk itu ya Oke. kita juga lihat masalah sekarang. Hmm. Kalangan militer sudah mengkritisi Donald Trump, mengatakan ini adalah perang yang tidak mungkin kita menangkan. Apalagi kalau itu adalah perang darat. Nah, jadi sekarang Amerika Oke. Serikat akan memegang isu apa yang akan dia pegang ya kita tunggu bersama. Nah, kalau, perkiraan Anda, Pak Reza, jika perang itu kembali pecah dan tadi Anda menduga perang juga akan kembali terjadi lagi antara Iran dan AS, skalanya ini bagaimana? Apakah sama dengan perang sebelumnya sebelum tanggal 8 April 2026 atau lebih besar, lebih kecil atau bagaimana? Saya untuk membaca ini kan kita harus lihat bagaimana Pentagon Paper, kan saya nggak punya dokumen itu kan. Ya, ya. Saya hanya bisa Hmm. menduga basis-basis Amerika Serikat, basis-basis militer Amerika Serikat itu sudah dihancurkan. Kemudian Hmm. fasilitas-fasilitas pertahanannya mulai dari radar, kemudian fasilitas komunikasi sudah dihancurkan. Dan juga saya perhatikan bahwa negara-negara di Timur Tengah, mereka sudah mulai takut untuk terlibat. Dan untuk itu Hmm. saya perhatikan Amerika Serikat dan Israel akan menyerang lewat jalur udara. Satu. Hmm. Dan kedua, mereka akan menyasar perang cyber. Dan disinilah peranan dari Rusia dan China. Bisakah mereka membantu Iran untuk kesekian kalinya melakukan serangan-serangan yang dengan presisi yang sangat tinggi dan juga Mhm. mencegah cyber itu merusak fasilitas pemerintahan yang ada di Iran. Karena Oke, oke. kalau perang cyber dilakukan dan Iran kalah, maka yang terjadi adalah itu suatu negara yang ada tapi tidak bisa berfungsi. Dan ini yang mungkin mereka lakukan, dan untuk itu saya pikir Cina dan Rusia akan lebih sering membagikan informasi intelijen atas pergerakan dari Amerika Serikat. Ini yang mungkin Oke, baik. terjadi. Pak Reza, seperti yang kita ketahui sejak tanggal 8 April 2026 itu kan Iran AS sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Kalaupun kalaupun perang akan kembali terjadi lagi antara kedua negara ini sesuai dengan hukum internasional, perang ini harus terjadi lagi ketika masa gencatan senjata selesai dalam arti 2 minggu sejak tanggal 8 April atau bagaimana? Kita berhadapan dengan seorang presiden Amerika Serikat ya, yang memiliki narcissistic personality disorder. Orang ini akan mengabaikan hukum internasional. Yang akan dia utamakan adalah MAGA itu sendiri, Hmm. Make America Great Again. Dan untuk itu dia tidak akan hirau akan hukum internasional. Yang dia hiraukan adalah bagaimana MAGA itu hidup kembali, Amerika Serikat menang, Iran itu kembali ke zaman batu. Dan untuk itu pembangunan Cina itu bisa ditahan 5 tahun lagi dengan catatan Amerika Serikat memenangkan perang darat. Tapi ini adalah hal-hal Hmm. yang sangat sulit dilakukan. Tapi orang seperti Donald Trump dia tidak pernah kekurangan cara untuk menenangkan publiknya. Karena publiknya ini memerlukan kepastian. Karena selama ini publik sudah mengatakan kata kuncinya impeach, remove, no fear, no hate, put down the clown. Ini sudah sangat serius. Ini bisa berujung pada pemakzulan, dan sebelum ini terjadi, saya pikir Donald Trump akan mengambil alih media massa, akan mengambil alih komunikasi di dalam dan luar negeri Oke. agar mereka memberikan kepercayaan pada Donald Trump untuk melanjutkan perang ini. Itu yang saya ingin bahas. Ketika memang Presiden Trump akan mengambil keputusan atau memutuskan lagi untuk perang dengan Iran, kita juga melihat kondisi dalam negeri Amerika Serikat. Pada akhir 2026 nanti, Amerika akan masuki midterm election. Nah, kalau misalkan perang ini berlanjut, maka Trump dan Republik ini berpotensi
akan mengalami kerugian kalau misalkan ini dilanjutkan terus-menerus. Bagaimana pendapat Anda terkait hal ini? Tepat sekali, fondasinya sudah terjadi sekarang, di mana Hmm. masyarakat sudah mengkritik bukan hanya perilaku Donald Trump untuk melanjutkan perang, mereka juga sudah mengkritisi misalnya suasana ekonomi Amerika Serikat yang semakin berat karena seperti kita ketahui bersama, maka krisis ekonomi ini, krisis energi ini sudah berdampak kepada naiknya biaya hidup, kemudian naiknya biaya energi dan naiknya biaya produksi. Dan pada saat yang sama dunia juga melihat pada saat Pax Americana stagnan, yang terjadi adalah Pax Sinica, di mana China terus maju dan bahkan China dalam hal ini saya perhatikan tersenyum manis. China dan Rusia Hmm. tersenyum manis karena mereka bisa melihat betapa Amerika Serikat itu rontok dengan sendirinya. Dan untuk itu memang reputasi Amerika Serikat sedang sangat turun sekarang, dan untuk itu pemakzulan bisa terjadi. Cuman masalahnya prosesnya harus konstitusional kan. Misalnya Artinya proses atau karir politik Trump pun juga sedang dipertaruhkan jika perang ini berlanjut. tepat sekali. Karena itu Trump akan bermain cepat, dia akan segera melakukan perang walaupun kritik dari dalam negeri semakin keras. Dan untuk itu Hmm. kita tidak tahu kapan, tapi yang jelas dalam waktu 24 jam ini akan terjadi sesuatu yang dahsyat. Dan saya teringat statement dari orang nomor satu Rusia, Vladimir Putin, yang mengatakan Iran memiliki stok peluru kendali yang digunakan setiap hari dan juga diperbanyak setiap hari, diproduksi setiap hari, dan Iran juga memiliki satu senjata yang dunia belum pernah lihat dan kemungkinan besar itu akan digunakan, dan itu bukan nuklir. Saya tidak bisa menduga-duga itu apa, tapi kemungkinan besar Hmm. melihat dari keberhasilan Iran menerobos pangkalan militer Amerika Serikat, menerobos fasilitas strategis yang dimiliki oleh Israel, kemungkinan ini merupakan satu bom yang lebih dahsyat daripada bom-bom yang pernah kita lihat sebelumnya. Baik, pakar hubungan internasional Presiden University Teokuris Asya, terima kasih untuk waktu dan diskusinya. Kita nantikan bagaimana dinamika global atau dinamika geopolitik ke depan, khususnya antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Pak Reza, terima kasih. Terima kasih.